Di zaman sekarang, jadi perempuan mandiri itu kelihatannya keren, punya karir, bisa hidup sendiri, nggak bergantung siapa-siapa. Dari luar, hidupnya terlihat beres. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan dengan jujur. Capek. Capek harus kuat terus. Capek pura-pura nggak butuh siapa-siapa. Capek cari hubungan yang rasanya cuma numpang lewat. Banyak perempuan hari ini punya semuanya, kecuali satu hal. Koneksi emosional yang benar-benar aman, scroll dating apps, ketemu orang baru, ngobrol seru, tapi ujung-ujungnya hilang. Atau dekat, tapi nggak jelas arahnya. Atau didekati, tapi rasanya seperti harus terus menebak. Di kepala muncul pertanyaan yang sama. Sebenarnya aku kurang apa sih? Kenapa ya hubungan sekarang cepet banget, tapi dangkal? Kenapa aku yang mandiri justru sering ketemu yang nggak siap? Ini bukan soal kamu terlalu mandiri. Dan ini juga bukan karena kamu terlalu berharap. Ini soal cara dunia kencan modern bekerja. Dan bagaimana psikologi kita seringkali kejebak di dalamnya. Perempuan mandiri bukan berarti nggak butuh cinta. Mereka cuma nggak mau kehilangan diri sendiri demi sebuah hubungan. Dan di video ini, kita nggak akan bahas cara jadi cewek idaman. Kita akan bahas cara memahami diri sendiri supaya kamu berhenti merasa salah atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahanmu. Sebelum lanjut, aku pengen tahu satu hal dulu. Tulis di kolom komentar ya, kamu nonton video ini dari kota mana? Biar aku tahu sejauh mana video ini nyampe ke kalian. Sekarang kita lanjut. Pernah nggak sih kamu sadar, orang yang bikin kamu paling kepikiran, justru orang yang paling nggak jelas? Chatnya kadang hangat, kadang dingin. Hadir sebentar, lalu menghilang. Dan anehnya, kamu malah makin penasaran. Ini bukan kebetulan. Dalam psikologi, ini ada polanya. Namanya attachment style. Cara kita terikat secara emosional dengan orang lain. Singkatnya, ada 3 tipe utama. Pertama, secure attachment. Tipe ini nyaman dengan kedekatan. Nggak takut kehilangan, tapi juga nggak nempel berlebihan. Masalahnya, di dunia kencan sekarang, yang sehat sering terasa kurang greget, karena nggak penuh drama. Kedua, anxious attachment. Ini sering dialami perempuan yang sebenarnya mandiri. Di luar kelihatan kuat, tapi di dalam gampang cemas. Chat lama dibalas sedikit aja, langsung overthinking. Bukan karena lemah, tapi karena butuh kepastian emosional. Ketiga, avoidant attachment. Biasanya datang dari orang yang kelihatan percaya diri, tenang, dan dewasa, tapi sebenarnya takut terlalu dekat. Mereka suka koneksi, tapi kabur saat mulai serius. Dan disinilah pola tarik ulur terjadi. Kamu mendekat, dia menjauh. Kamu mulai mundur, dia muncul lagi. Secara psikologis, ini bikin candu karena otak kita sering salah paham. Rasa cemas dikira cinta, intensitas dikira koneksi. Padahal yang terjadi adalah luka lama yang terus terpicu. Dating apps bikin pola ini makin parah. Banyak pilihan, sedikit kedalaman. Orang jadi mudah pergi tanpa merasa bertanggung jawab. Kalau kamu sering terjebak di hubungan yang bikin capek tapi susah dilepas, itu bukan karena kamu bodoh. Itu karena kamu belum sadar polanya. Dan begitu kamu sadar, kamu berhenti mengejar orang dan mulai memilih hubungan yang bikin hati tenang. Sekarang, sebelum kamu lanjut mendengarkan, tarik napas pelan sebentar, nggak perlu buru-buru, biarkan kata-kata ini masuk perlahan. Kalau kamu masih di sini, artinya topik ini memang sedang menyentuh sesuatu di dalam dirimu. Dan itu nggak apa-apa. Tetap dengarkan dengan tenang, karena bagian ini penting. Ghosting sering dianggap cuma soal orang yang tiba-tiba menghilang. Padahal secara psikologis, ghosting adalah cara seseorang lari dari kedekatan emosional. Bukan karena kamu nggak cukup menarik. Bukan karena kamu salah bersikap. Tapi karena dia tidak sanggup menghadapi hubungan yang mulai terasa nyata. Orang dengan kecenderungan avoidant lebih memilih diam daripada jujur. Karena diam memberi mereka kuasa. Tidak perlu menjelaskan, tidak perlu bertanggung jawab, tidak perlu menghadapi perasaan orang lain. Dan di sisi lain, perempuan sering melakukan hal yang sebaliknya. Saat komunikasi mulai renggang, kamu mulai mengerti terlalu banyak.
memaklumi terlalu dalam, menunggu terlalu lama. Dia mungkin sibuk, dia lagi banyak masalah. Dia sebenarnya baik, cuma belum siap. Pelan-pelan, tanpa sadar, kamu mulai menurunkan kebutuhanmu sendiri. Inilah yang membuat situationship terasa sangat melelahkan. Hubungannya terasa ada, tapi posisimu tidak pernah jelas. Secara psikologis, otak manusia tidak tahan hidup dalam ketidakpastian terlalu lama. Tubuhmu tetap siaga, hatimu terus berharap, pikiranmu tidak pernah benar-benar istirahat. Kalau kamu merasa lelah tanpa tahu kenapa, itu bukan lebay. Itu adalah sistem sarafmu yang kelelahan. Sekarang, dengarkan baik-baik bagian ini. Kejelasan bukan tuntutan berlebihan. Kejelasan adalah kebutuhan emosional yang wajar. Orang yang tepat tidak akan merasa terancam saat kamu minta kejelasan. Yang merasa terganggu oleh kejelasan, biasanya memang tidak berniat tinggal lama. Dan kalau sampai hari ini kamu masih bertahan di hubungan yang membuatmu terus menebak, bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu peduli. Hanya saja, mungkin kamu belum belajar kapan harus berhenti memberi. Tetap dengarkan video ini sampai selesai. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke bagian yang mengubah cara kamu melihat nilai dirimu sendiri. Bagian yang membuatmu tidak lagi merasa harus mengejar siapapun. Tenang saja. Kamu tidak sendirian. Dan kamu sedang menuju pemahaman yang lebih jernih. Sekarang aku mau ajak kamu berhenti sebentar. Nggak usah jawab keras-keras. Cukup jujur di dalam hati. Selama ini, saat kamu dekat dengan seseorang, yang lebih sering kamu pikirkan apa? Dia suka aku nggak? Atau aku nyaman jadi diri sendiri nggak saat sama dia? Kalau kamu mau, tulis di kolom komentar. Jujur saja, nggak ada yang menghakimi. Aku pengen tahu kamu lebih sering terjebak di pertanyaan yang mana. Karena disinilah banyak perempuan kehilangan arah. Nilai diri pelan-pelan bergeser. Bukan lagi tentang rasa aman, tapi tentang validasi. Chat dibalas cepat, senang. Chat dingin sedikit, langsung ragu sama diri sendiri. Padahal, secara psikologis, hubungan yang sehat tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Budaya kencan sekarang sering memaksa perempuan untuk terlihat santai. Nggak boleh terlalu peduli, nggak boleh terlalu berharap, nggak boleh terlalu jujur soal perasaan. Masalahnya, menahan kebutuhan emosional itu bukan tanda dewasa. Itu tanda kamu sedang meninggalkan dirimu sendiri. Disinilah pentingnya batasan, boundaries. Batas bukan untuk mengusir orang. Batas adalah cara kamu berkata, ini caraku ingin diperlakukan. Orang yang tepat tidak akan kabur saat kamu pasang batas. Justru mereka akan menghargainya. Sekarang aku mau tanya lagi ke kamu. Pernah nggak kamu bertahan di hubungan yang bikin capek, tapi kamu tetap bertahan karena takut kehilangan? Kalau pernah, tulis pernah di komentar. Bukan untuk membuka luka, tapi untuk mengakui bahwa kamu manusia. Perempuan bernilai tinggi bukan yang paling diinginkan banyak orang, tapi yang tidak mau menukar ketenangan batinnya dengan hubungan yang setengah-setengah. Dan ingat, ini baik-baik. Kalau sebuah hubungan membuatmu terus menebak, terus menunggu, dan terus meragukan dirimu sendiri, itu bukan cinta. Itu tanda kamu perlu kembali ke dirimu sendiri. Tetap lanjutkan menonton, karena di bagian berikutnya, kita akan bahas tanda-tanda hubungan yang benar-benar sehat, yang sering disalahartikan sebagai kurang greget. Padahal justru itulah yang paling aman. Selama ini kita sering banget fokus ke red flag. Sedikit-sedikit dibilang bahaya. Sedikit-sedikit disuruh lari. Padahal yang jauh lebih penting adalah, kamu tahu nggak seperti apa hubungan yang sehat itu rasanya? Coba kamu rasakan pelan-pelan. Hubungan yang sehat nggak bikin kamu tegang. Nggak bikin kamu terus mikir. Nggak bikin kamu harus jaga sikap supaya nggak ditinggal. Justru sebaliknya, hubungan sehat bikin kamu tenang. Green flag pertama yang sering diremehkan adalah konsistensi. Bukan perhatian besar di awal, bukan kata-kata manis berlebihan, tapi hadir dengan cara yang sama, dari waktu ke waktu. Kalau omongannya sejalan dengan tindakannya, itu bukan biasa, itu dewasa. Green flag kedua bisa diajak ngobrol tanpa defensif. Saat kamu menyampaikan perasaan, dia nggak balik menyerang, nggak menghilang, nggak memutar keadaan, dia dengar, dia mikir, dia merespons. Itu tanda kecerdasan emosional. Green flag berikutnya, berani minta maaf dengan tulus.
Bukan minta maaf sambil nyalahin, bukan minta maaf tapi diulang lagi. Permintaan maaf yang sehat selalu diikuti perubahan sikap. Sekarang aku mau tanya ke kamu. Dari semua green flag ini, mana yang paling jarang kamu temui? Tulis di kolom komentar ya. Jawaban kamu bisa jadi cermin buat orang lain juga. Green flag lain yang penting adalah rasa ingin tahu yang tulus. Bukan cuma nanya lagi apa, tapi benar-benar peduli dengan hidupmu, pikiranmu, dan duniamu. Orang yang matang secara emosional tidak merasa terancam oleh perempuan mandiri. Mereka tidak mengecilkan, tidak bersaing, tidak main kuasa, mereka berdiri sejajar, dan ini penting kamu dengar. Tenang bukan berarti membosankan. Tenang berarti aman. Kalau kamu terbiasa dengan hubungan penuh drama, ketenangan memang terasa asing. Tapi justru disitulah cinta yang sehat tumbuh. Tetap tonton sampai akhir, karena di segmen terakhir, kita akan bicara tentang kendali, harapan, dan langkah kecil yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Kalau kamu masih menonton sampai bagian ini, itu tandanya kamu bukan sekadar cari hiburan. Kamu sedang cari pemahaman. Dunia kencan hari ini memang melelahkan, serba cepat, serba instan, dan seringkali membuat kita merasa harus menyesuaikan diri agar tetap dipilih. Tapi satu hal penting yang perlu kamu ingat, kamu tidak harus mengorbankan dirimu sendiri demi sebuah hubungan. Kamu tidak berlebihan karena butuh kejelasan. Kamu tidak lemah karena ingin dicintai dengan aman. Dan kamu tidak salah karena memilih pergi dari sesuatu yang terus membuatmu lelah. Kendali dalam kencan bukan tentang siapa yang lebih cuek, bukan tentang siapa yang lebih dingin. Kendali sejati adalah saat kamu berani berkata dalam hati, ini tidak sehat buatku dan aku memilih berhenti. Sekarang aku mau ajak kamu melakukan satu hal kecil, tidak berat, tidak rumit. Minggu ini, pasang satu batas baru, bisa berupa berhenti membalas chat yang tidak jelas. Atau berani jujur menyampaikan kebutuhanmu. Atau mulai mengenali pola emosimu sendiri, apakah kamu cenderung anxious, avoidant, atau sudah mulai secure. Kalau kamu mau, tulis di komentar. Satu hal yang ingin kamu ubah dalam cara kamu menjalin hubungan. Bukan untuk pamer, tapi sebagai komitmen kecil pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kencan bukan tentang menemukan orang yang sempurna, kencan adalah tentang berani menjadi diri sendiri dan hanya membuka hati untuk orang yang punya kapasitas emosional untuk melihat, menerima, dan menghargainya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kalau video ini terasa kena, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke orang yang mungkin sedang butuh mendengar ini. Kamu layak dicintai tanpa harus kehilangan dirimu sendiri.